Edukasi ID seputar dunia pendidikan. Kembali lagi bersama aku Anas Alifidia. Kali ini aku bakal bikin video mengenai contoh soal jurnal penyesuaian dan jawabannya. Nah, sebelum masuk ke video pembahasannya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan update terbaru dari channel Edukasi ID. Tanpa berbasa-basi lagi, langsung saja kita masuk ke materi pembahasannya. Let's go! Nah, di sini kita langsung masuk ke contoh soalnya. Di sini aku udah menyiapkan contoh soal jurnal penyesuaian. Tapi untuk mempersimpel contoh soal kali ini, aku tidak membuatnya pakai Excel ya. Aku buat pakai Word. Jadi nanti jurnalnya langsung di Word saja. Sebenarnya kalau mau pakai Excel juga bisa. Untuk format jurnalnya seperti format jurnal umum, yaitu ada kolom tanggal, keterangan, debit, dan kredit. Nah, aku langsung buat saja di sini ya. Kita masuk ke contoh soal yang pertama, yaitu pemakaian perlengkapan. Pada tanggal 1 Maret 2017, saldo akun perlengkapan berjumlah 5 juta pada akhir periode perlengkapan yang tersisa sejumlah 2.500.000. Maka kita tuliskan perhitungannya terlebih dahulu. Perlengkapan yang digunakan yaitu 5 juta dikurang perlengkapan sisanya berapa? 2.500.000 sama dengan 2.500.000. AJP-nya gimana? AJP-nya yaitu beban perlengkapan pada perlengkapan, karena ini yang kita tulis adalah yang sudah digunakan. Beban perlengkapan pada perlengkapan. Perlengkapannya ditulisnya agak menjorok ya karena dia dikredit. Perlengkapan sebesar berapa? Sebesar 2.500.000. Nah, langsung kita lanjut ke soal yang kedua. Pendapatan yang masih harus diterima atau piutang pendapatan. Setiap tanggal 1 Maret dan 1 September, PT Surla Profit menerima bunga sebesar 600.000. Ayat jurnal penyesuaian yang dibuat pada tanggal 31 Desember 2017 yaitu sebagai berikut. Ayat jurnalnya yaitu piutang bunga pada pendapatan bunga. Karena ini piutangnya berkurang ya, karena ada penerimaan piutang. Sebesar berapa? Sebesar 400.000. Karena apa? Karena menerima bunganya setiap tanggal 1 Maret dan 1 September. Sedangkan membuat jurnalnya di tanggal 31 Desember. Piutang bunga pada pendapatan bunga. Nah, gampang kan jurnalnya? Kita tulis AJP. Ayat jurnal penyesuaian. Langsung saja kita lanjut ke contoh soal yang ketiga, yaitu beban yang masih harus dibayar atau hutang beban. PT Surla Profit mempekerjakan 10 pekerja dengan upah per orang 50.000 per hari. Upah dibayar kepada pekerja setiap hari Sabtu untuk masa 6 hari kerja. Pembayaran upah terakhir dilakukan pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2017. Beban upah yang masih harus dibayar pada tanggal 31 Maret 2017 adalah 5 hari kerja, yaitu Senin sampai Jumat 31 Maret 2017. Kita hitung dulu ya berapa upah yang dibayar ya. Perhitungan. 10 orang pekerja dikali 5 hari kerjanya dikali upahnya yaitu 50.000 sama dengan 2.500.000.
Maka AJP-nya yaitu beban gaji pada hutang gaji, karena di sini perusahaan membayarkan gaji kepada karyawan. Beban gaji terhadap hutang gaji sebesar berapa? Sebesar 2.500.000. Nah, gampang kan ayat jurnal penyesuaiannya? Langsung kita lanjut ke soal yang nomor 4. Nah, di sini nomor 4, pada pendapatan diterima di muka. Ada 2 pencatatan. Yang pertama dicatat sebagai akun hutang. Soalnya di sini pada tanggal 1 Maret 2017 diterima pembayaran sewa gedung sebesar 6 juta untuk masa 1 tahun. Maka kita tuliskan perhitungannya dulu. Perhitungan yaitu masanya 1 Maret sampai dengan 31 Desember sama dengan ada 10 bulan. Maka perhitungannya 10 dibagi 12 dikali 6 juta. Sama dengan berapa? Sama dengan 5 juta. Nah, kita langsung buat AJP-nya. AJP-nya di sini yaitu sewa diterima di muka pada pendapatan sewa. Sewa diterima di muka pada pendapatan sewa. Sebesar berapa? Sebesar 5 juta karena yang sudah dipakai. Nah, untuk pencatatan yang kedua yaitu dicatat sebagai akun pendapatan. Soalnya karena dicatat sebagai akun pendapatan sewa, maka perusahaan hanya boleh mengakui pendapatan sebesar 5 juta yaitu 1 Maret sampai 31 Desember 2017. Kita hitung dulu ya, yaitu 6 juta dikurangi 5 juta rupiah sama dengan 1 juta. Maka AJP-nya yaitu pendapatan sewa terhadap sewa dibayar di muka sebesar 1 juta yaitu yang sisa yang belum dipakai. Pendapatan sewa terhadap sewa dibayar di muka sebesar 1 juta. Nah, ini ada 2 pencatatan ya tadi. Yang pertama adalah dicatat sebagai akun hutang dan yang kedua dicatat sebagai akun pendapatan. Kita lanjut ke soal yang kelima yaitu beban dibayar di muka. Pada tanggal 1 Maret 2017 dibayar sewa gedung sebesar 6 juta untuk masa 1 tahun. Untuk yang nomor 5 kita ada 2 pencatatan ya. Yang pertama dicatat sebagai harta. Kita tulis dulu. Dicatat sebagai harta. Karena dicatat sebagai harta, maka akun yang ingin disesuaikan adalah akun harta. Kita langsung ke perhitungannya. 1 Maret sampai dengan 31 Desember ada 10 bulan. Jadi 10 per 12 dikali berarti 6 juta sama dengan
5 juta. Maka untuk AJP-nya yaitu beban sewa pada sewa dibayar di muka. Beban sewa pada sewa dibayar di muka sebesar 5 juta. Nah, ini yang pencatatan yang pertama ya, yang sudah dipakai. Dan yang kedua, pencatatan kedua dicatat sebagai beban. Sebagai beban. Kita langsung masuk ke perhitungannya. Di sini karena di awal tadi yang sudah dipakai adalah 10 bulan, maka yang dicatat sebagai beban kita menghitungnya adalah yang belum dipakai, yaitu 2 bulan. Karena sewa gedungnya ini untuk masa 1 tahun ya, jadi tinggal 2 bulan yang belum dipakai. Maka 2 dibagi 12 dikali 6 juta. Sama dengan 1.200.000. Maka AJP-nya gimana? AJP-nya yaitu sewa dibayar di muka pada beban sewa. Sewa dibayar di muka pada beban sewa sebesar 1.200.000. Nah, ini adalah dua pencatatan, yaitu dicatat sebagai harta dan yang kedua dicatat sebagai beban. Kita lanjut ke soal nomor 6. Di sini ada piutang yang tidak tertagih atau kerugian piutang. Pada tanggal 31 Desember 2017, PT Surla Profit memiliki piutang sebesar 10 juta. Perusahaan menetapkan besarnya kerugian piutang adalah 5% dari total piutang. Kita hitung dulu kerugian piutangnya, yaitu 5% dikali 10 juta. Kita hitung berapa? 10 juta dikali 5%, 500.000 ya. 500.000. Maka langsung saja kita buat AJP-nya atau ayat jurnal penyesuaiannya, yaitu beban kerugian piutang pada cadangan kerugian piutang. Beban kerugian piutang pada cadangannya agak menjorok ya, cadangan kerugian piutang sebesar berapa? Sebesar 500.000 rupiah. Nah, gampang kan? Langsung saja kita masuk transaksi yang ketujuh. Di transaksi yang ketujuh ini ada penyusutan aktiva tetap. PT Surla Profit membeli mesin dengan harga beli atau harga perolehan sebesar 360 juta. Diperkirakan nilai residu dari mesin tersebut setelah 12 tahun dipakai sebesar 60 juta. Maka kita masuk ke perhitungannya, yaitu 360 juta dikurang dengan nilai residunya yaitu 60 juta sama dengan 300 juta. Juta. Lalu yang 300 juta ini dibagi dengan 12 bulan.
12 tahun ya, karena nilai residunya adalah untuk 12 tahun. 12 tahun sama dengan 25 juta per tahun. Maka kita buat ayat jurnal penyesuaiannya, yaitu ada beban penyusutan mesin pada akumulasi penyusutan mesin. Beban penyusutan mesin pada akumulasi penyusutan mesin sebesar berapa? Sebesar 25 juta. 25 juta. Nah, gampang kan? Lalu kita masuk ke soal yang terakhir, yaitu ada persediaan barang dagangan. Nah, pada soal ini yang nomor 8 juga menggunakan dua metode ya. Yang pertama, metode ikhtisar laba rugi. Dalam neraca saldo PT Surla Profit tanggal 30 Desember 2017, akun persediaan barang dagang seharga 145 juta. Data penyesuaian harga persediaan barang dagang akhir adalah 122.500.000. Maka langsung saja kita membuat ayat jurnal penyesuaiannya. Yang pertama, ikhtisar laba rugi. Ikhtisar laba rugi pada persediaan barang dagang awal. Pada persediaan barang dagang awal sebesar berapa? Sebesar 145 juta. 145 juta. Untuk jurnal yang keduanya yaitu persediaan barang dagangan akhir dengan ikhtisar laba rugi. Persediaan barang dagang akhir dengan ikhtisar laba rugi. Sebesar berapa? Sebesar 122.500.000. 122.500.000. Nah, ini untuk metode yang pertama. Nah, untuk metode yang kedua adalah metode harga pokok penjualan. Dalam neraca saldo PT Surla Profit diketahui sebagai berikut. Persediaan barang dagang sebesar 6.500.000, pembelian 35 juta, retur pembelian 650.000, beban angkut pembelian 250.000, potongan pembelian 200.000. Data penyesuaian barang dagangan akhir sebesar 10 juta. Di sini kita langsung buat AJP-nya atau ayat jurnal penyesuaian, yaitu harga pokok penjualan pada pembelian, lalu beban angkut pembelian, dan pada persediaan barang dagangan awal. Persediaan barang dagang awal sebesar berapa? Pembeliannya kita tuliskan dulu, yaitu 35 juta. Tuh, beban angkutnya berapa? Beban angkut 250.000. Lalu persediaan awalnya berapa? Persediaan awal 6.500.000. Nah, setelah itu kita jumlahkan di harga pokok penjualannya sebesar debitnya sebesar 41.750.000. Nah, ini
untuk AJP yang pertama. Lalu ada lagi jurnal, yaitu sini ada retur pembelian, lalu ada potongan pembelian, lalu ada persediaan barang dagang akhir, dan terakhir di akun kredit adalah harga pokok penjualan. Kita tuliskan dulu returnya sebesar berapa. Retur pembelian sebesar 650 tadi ya di neraca ya, 650.000. Lalu potongan pembeliannya 200.000. Lalu ada persediaan barang dagang akhir. Persediaan barang dagang akhir sebesar 10 juta tadi ya. 10 juta. Maka di akun kreditnya tinggal kita tambahkan saja 650 ditambah 200.000 ditambah 10 juta sehingga hasilnya adalah 10.850.000. Nah, ini adalah contoh singkat pengerjaan jurnal penyesuaian yang simple ya. Nanti ini juga bisa buat acuan kalian untuk mengerjakan jurnal penyesuaian. Untuk perhitungannya ini sesuai dengan transaksinya ya. Nah, bisa kalian lihat gampang bukan mengerjakan AJP atau ayat jurnal penyesuaian. Demikian video pembahasan mengenai contoh jurnal penyesuaian dan jawabannya. Semoga bermanfaat. Aku ucapkan terima kasih bagi kalian yang sudah menyimak video aku sampai selesai. Berjumpa lagi dengan aku di next video selanjutnya. Aku pamit undur diri. Aku ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.